dalam teori mekanika kuantum ini, kita di awal sudah menyampaikan bahwa didasari oleh dualisme gelombang. Jadi partikel itu dianggap seperti gelombang. Makanya elektron, habit atau kelakuan elektron dianggap seperti gelombang. Makanya kita mencari tahu kelakuan elektron tersebut sebagai satu fungsi dari gelombang. Kita sederhanakan, gelombang yang kita gunakan adalah gelombang berdiri, di mana energi tidak mengalami perpindahan. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang berdiri, lambdanya itu adalah 2L per N, di mana N itu N1, 2, dan 3, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Kalau misalnya kita punya N-nya 2, dia ada ada simpulnya di sini, dan begitu juga kalau N-nya 3. Nah, nilai dari kondisi dari elektron di dalam atom itu dibayangkan seperti gelombang, di mana gelombangnya itu memiliki persamaan yang dikenal sebagai fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini kita sering singkat dengan psi. Dan fungsi gelombang elektron di dalam atom tersebut itu mirip sesuai dengan gelombang berdiri yang tadi pada cahaya, dan namun dia di dalam batas tertentu. Batasnya ini disebut sebagai partikel dalam kotak. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan partikel dalam kotak, kita seolah-olah punya satu partikel di dalam kotak satu dimensi. Ini bentuk dari partikel dalam kotak yang paling sederhana, yaitu dalam dimensi L misalnya, atau enggak kita bayangkan dalam dimensi X gitu. Dan di sini kita nilai psi-nya itu sama seperti ini, sama seperti gelombang berdiri. Jadi pada N1 ada N2, ada not di sini. Ini sama juga ada not di sini, dan pada N sama dengan 3. Nah, apa dari kebermaknaan dari fungsi gelombang ini? Bermaknanya adalah ketika fungsi gelombang ini kita kuadratkan, di mana nilai kuadratnya itu merupakan probabilitas kita menemukan elektron. Probabilitas itu adalah kebolehjadian kita untuk menemukan elektron. Jadi ketika fungsi dari gelombang ini kita kuadratkan, itu kita akan mendapatkan probabilitas kita menemukan elektron ini. Jadi dia dari elektron berada di dalam kotak satu dimensi dari 0 sampai L, dan probabilitas kita menemukan elektron paling banyak ialah di tengahnya, setengahnya. Jadi sih kita menemukan setengahnya dari elektron. Nah, ini juga ketika N sama dengan 2 di sini paling banyak. Ketika N sama 3 di sini yang paling banyak elektron ditemukan. Nah, ini adalah makna dari fungsi gelombang tadi. Fungsi gelombang yang diambil dari persamaan dari gelombang berdiri tersebut untuk menggambarkan perilaku partikel di dalam atom disederhanakan dengan menggunakan partikel dalam kotak satu dimensi. Itu yang bermakna adalah ketika fungsi gelombang itu kita kuadratkan, yang menjelaskan kebolehjadian kita untuk menemukan elektron. Nah, fungsi gelombang ini, yang tadi bentuk sederhananya adalah dalam kotak satu dimensi, sekarang kita bawa ke dalam hidrogen. Di hidrogen ini bukan cuma kotak satu dimensi, tetapi dia merupakan koordinat spherical polar. Jadi ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah R kuadrat. Jadi bukan cuma X doang kayak tadi, tapi dia terdiri dari sudah ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya, belum lagi ada sudut θ-nya, ada sudut psi-nya. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi gelombang. Inilah yang perlu kita tahu mengenai perilaku elektron di dalam atom. Jadi kan atom itu ada tidak hanya satu
sisi kan, tidak hanya X saja, tapi tercakup semuanya ini. Nah, Schrödinger pada tahun 1927 itu menjelaskan bahwa nilai Fc, energi Psi, sama dengan Hamiltonian Psi. Nah, Hamiltonian itu adalah kalau misalnya kita istilahkan operasinya. Jadi operasi dari energi itu adalah Hamiltonian. Nah, nilai Hamiltonian untuk atom hidrogen itu tersusun dari dua fungsi, yaitu fungsi radial, fungsi gelombang radial, dan fungsi gelombang angular. Ketika kita memasukkan nilai Hamiltonian ini ke dalam Psi-nya, kita pasti akan mendapatkan energinya. Nah, secara sederhananya kita bisa gambarkan bahwa nilai dari Psi atau fungsi gelombang 1s atau orbital apapun itu sama dengan perkalian dari fungsi gelombang radialnya dikali dengan fungsi gelombang angularnya. Nah, ini adalah tabel dari masing-masing fungsi angular dan fungsi radial dari sebuah atom yang kita dekati dengan hidrogen, di mana kalau pendekatan hidrogen itu adalah maknanya kita memiliki satu inti yang dikelilingi oleh satu elektron, satu inti positif dikelilingi oleh satu elektron. Nah, ketika kita kalikan nilai fungsi radialnya ini dengan fungsi angularnya ini, kita akan dapatkan persamaannya ini ya. Nah, persamaan ini ketika kita masukkan ke dalam persamaan itu akan menghasilkan bentuk orbital S ini. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya 2S, 3S, 2P, 3P, 3D. Jadi perkalian radialnya dengan angularnya. Nanti dari nilai ini dikali dengan nilai ini yang akan membentuk bagaimana sih bentuk dari probabilitas elektron di dalam unsur tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita pecah lagi, tadi kan kita tahu fungsi gelombang itu dia tersusun dari fungsi bilangan kuantum utama, atau kita simbolkan dengan N. Ada N1, 2, 3, 4. Nah, N ini menggambarkan jarak elektron dari inti. Kalau misalnya dia jaraknya dekat, itu N-nya 1. Agak besar, N-nya 2. Kemudian lebih besar lagi, N-nya 3. Nah, di sini kita bayangkan tadi bentuk full orbital S tadi yang kita gambarkan. Jadi ini adalah inti yang hitam ini. Di sini adalah probability kita menemukan elektron, kebolehjadian kita menemukan elektron. Dan yang warnanya lebih tebal ini, hijau yang lebih tebal ini adalah probability kemungkinan banyak menemukan elektron, di mana 90% dari elektron density-nya adanya di sini, itu pada orbital 1s. Sedangkan kalau pada orbital 2s, density-nya di sini, elektronnya nanti. 3s nanti di sini, jadi sama kayak gini. Jadi ini 1s pada kulit pertama, 2s pada kulit kedua, ini yang I2, yang bagian 2 ini yang nanti hijaunya. Kemudian pada 3s, hijaunya di sini yang banyak. Sedangkan pada 4s, hijaunya di sini. Nah, fungsi gelombang Schrödinger ini juga merupakan fungsi dari bilangan kuantum membentuk angular atau L. Nah, kalau misalnya kita punya nilainya N, otomatis L itu adalah nilai L-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Dimana kalau misalnya kita punya N1, berarti L-nya nilainya 1 kurang 1 itu 0. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti 0, 1, 2 kurang 1, 1. Berarti 0 dan 1. Kemudian N sama dengan 3, berarti 0, 1, 2. Nah, nilai dari L sama dengan I0, itu bentuk orbitalnya adalah S.
Sedangkan L sama dengan 1, dia adalah orbital P. Dan L sama dengan 2 adalah orbital D. Dan L sama dengan 3 adalah orbital F. Jadi, bilangan kuantum momentum angular ini menggambarkan bentuk volume ruang yang ditempati oleh elektron. Jadi, ini dia gambarannya. L sama dengan 0, itu orbitalnya S. Bentuknya itu adalah bulat seperti ini. Bulat 3S, ini 1S, ini 2S. Nah, ketika kita punya L sama dengan 1, itu adalah P orbital. Jadi, yang bulat ini kita pelintir satu kali, otomatis dia akan pecah jadi dua ini seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya kita pelintir, dia akan dapatkan balon di sini dan balon di sini kan ya. Nah, kalau misalnya L sama dengan 2, setelah kita punya orbital ini, kita pelintir lagi sekali, makanya kita dapetin yang bentuknya seolah seperti kupu-kupu ini. Seperti itu. Jadi, ini gambaran dari bilangan kuantum angular yang dari persamaan gelombang Schrödinger. Kemudian persamaan gelombang Schrödinger ini juga mengandung fungsi dari bilangan kuantum magnetik atau ML. Untuk nilai L, nilai dari ML-nya adalah minus L, 0 sampai plus L. Jadi kalau kita punya L sama dengan 1, berarti ML-nya minus 1, 0, 1. Kalau kita punya L sama dengan 2, berarti ML-nya minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, apa itu bilangan kuantum magnetik? Dia ini menggambarkan orientasi orbital dalam ruang. Jadi ada 2 px, berarti orientasinya itu adalah lintirannya tadi yang pertama itu sepanjang bidang X. Kalau PY sepanjang bidang Y. Kalau PZ sepanjang bidang Z. Gitu. Ini adalah untuk kalau PX berarti ML-nya minus 1, PY-nya untuk 0, kalau PZ untuk ML sama dengan 1. Begitu juga pada orbital D. Jadi ada ML2, ada 3dx kuadrat y kuadrat, x kuadrat minus y kuadrat berarti di bidang xy. Nah, ada 3z kuadrat berarti dia di bidang z. Dipelintir 2 kali di z. Dan sedangkan kalau misalnya dxy berarti di tengah-tengah antara xy. Ini x, ini y, di tengah-tengah. Nah, bidang dxz berarti di tengah-tengah bidang x sama z. Ini z, ini x, nah ini tengah-tengahnya. Itu juga bidang YZ. YZ itu 3D YZ itu berarti di antara Z dan Y. Kemudian fungsi gelombang Schrödinger ini juga mengandung fungsi merupakan fungsi dari bilangan kuantum spin. Kalau spin itu ada dua, itu ada spin positif plus tengah atau spin minus tengah. Spin plus tengah ini ketika dia searah medan magnet. Jadi sebenarnya penemuan dari adanya bilangan quantum spin ini ketika dilakukan percobaan melewatkan atom yang ditembakkan itu dilewatkan terhadap magnet, ternyata ada yang dibelokkan. Nah, belokannya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini ketika dia searah medan magnet, dia plus tengah. Ketika dia berlawanan arah magnet, berarti dia minus tengah.